definisi halusinasi. Halusinasi merupakan suatu gejala gangguan jiwa di mana klien merasa stimulus seperti merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penciuman yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Halusinasi merupakan salah satu dari sekian bentuk psikopatologi yang paling parah dan membingungkan. Secara fenomenologis, halusinasi adalah gangguan yang paling umum dan yang paling penting. Selain itu, halusinasi dapat dianggap sebagai karakteristik psikotis. Selanjutnya ke manifestasi klinis. Yang pertama itu ada halusinasi pendengaran. Data objektifnya berbicara atau tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, mengarahkan telinga ke arah tertentu, menutup telinga. Lalu yang kedua ada data subjektif, mendengar suara atau kegaduhan, mendengarkan suara yang mengajaknya bercakap-cakap, mendengarkan suara yang menyuruhnya melakukan sesuatu yang berbahaya. Lalu yang kedua halusinasi penglihatan. Untuk DO atau data objektifnya menunjuk ke arah tertentu, ketakutan pada sesuatu yang tidak jelas. Lalu yang kedua data subjektif melihat bayangan, sinar bentuk geometris, bentuk kartun, melihat hantu atau monster. Lalu yang ketiga halusinasi penciuman. Data objektifnya mencium seperti membau-baui tertentu, menutup hidung. Lalu data subjektifnya mencium bau seperti bau darah, urin, feses, dan terkadang bau itu menyenangkan. Lalu terakhir ada halusinasi pengecapan. Data objektifnya sering ludah, muntah, dan data subjektifnya merasakan rasa seperti darah, urin, atau feses. Lalu yang kelima ada halusinasi perabaan. Data objektifnya menggaruk-garuk permukaan kulit. Lalu yang data subjektifnya menyatakan ada serangga di permukaan kulit atau merasa tersengat listrik. Lalu ada rentang respon neurobiologis. Respon adaptif yang pertama itu pikiran logis, persepsi akurat, emosi konsisten dengan pengalaman, lalu perilaku sesuai hubungan sosial, lalu pikiran kadang menyimpang, ilusi, emosi, ketidakstabilan perilaku, aneh, menarik diri. Lalu di respon maladaptif, gangguan proses pikir waham, halusinasi, ketidakmampuan untuk mengalami emosi, dan ketidakteraturan sosialisasi sosial. Lalu untuk etiologi, yang pertama itu ada faktor predisposisi, yaitu faktor perkembangan. Tugas perkembangan klien yang terganggu, misalnya rendahnya kontrol dan kehangatan keluarga menyebabkan klien dan tidak mampu mandiri sejak kecil, mudah frustasi, hilang percaya diri, dan lebih rentan terhadap stres. Lalu yang kedua ada faktor sosiokultural. Seseorang yang merasa tidak diterima lingkungan sejak bayi sehingga akan merasa disingkirkan. Kesepian, tidak percaya pada lingkungannya, konflik sosial budaya, kegagalan, dan kehidupan yang tidak terisolasi disertai stres. Lalu selanjutnya ada faktor biokimia. Hal ini berpengaruh terhadap terjadinya gangguan jiwa. Adanya stres yang berlebihan dalam seseorang, maka di dalam tubuh akan dihasilkan suatu zat bersifat halusiogenik neurokimia. Akibat stres berkepanjangan menyebabkan teraktivasinya neurotransmitter otak. Misalnya terjadi ketidakseimbangan asetiloin dan dopamin. Lalu selanjutnya ada faktor psikologis. Tipe kepribadian lemah dan tidak bertanggung jawab mudah terjerumus pada penyalahgunaan zat aktif. Hal ini berpengaruh pada ketidakmampuan klien mengambil keputusan tegas. Klien lebih suka memilih kesenangan sesaat dan lari dari alam nyata menuju alam hayal. Lalu selanjutnya ada faktor genetik dan pola asuh. Penelitian menunjukkan bahwa anak sehat yang disusun oleh orang tua skizofrenia cenderung mengalami skizofrenia. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor keluarga menunjukkan hubungan yang sangat berpengaruh pada penyakit ini. Lalu ada faktor presipitasi. Yang pertama itu ada dimensi fisik. Halusinasi dapat ditimbulkan oleh beberapa kondisi fisik seperti kelelahan luar biasa, penggunaan obat-obatan, demam, hingga delirium dan kesulitan sulit tidur dalam waktu yang lama. Lalu yang kedua ada dimensi emosional, perasaan cemas yang berlebihan atas dasar problem yang tidak dapat diatasi. Lalu yang ketiga ada dimensi intelektual. Dalam hal ini, klien dengan halusinasi mengalami penurunan fungsi ego. Awalnya halusinasi ini merupakan usaha dari ego sendiri untuk melawan impuls yang menekan, namun menimbulkan kewaspadaan yang dapat mengambil seluruh perhatian klien dan tak jarang akan mengontrol semua perilaku klien. Lalu selanjutnya ke penelaksanaan halusinasi. Yang pertama itu psikofarmakoterapi. Salah satu dari gejala halusinasi adalah skizofrenia. Dengan menggunakan obat-obatan antipsikotik dapat mengurangi dan menurunkan halusinasi. Adapun diantaranya adalah yang pertama itu ada antipsikotik, yang kedua itu ada antidepresan, yang ketiga ada anti-ansietas, dan yang keempat ada di psikoterapinya. Terapi kejang listrik adalah pengobatan untuk menimbulkan kejang grand mal secara artifikal dengan melewatkan aliran listrik melalui elektroda yang dipasang pada suatu atau dua impuls. Terapi kejang listrik dapat diberikan pada pasien dengan skizofrenia yang tidak mempan dengan terapi neuropatika oral atau injeksi. Dosis terapi kejang listrik 4-5 joule per detik. Selanjutnya ada penelaksanaan terapi aktivitas. Yang pertama terapi aktivitas stimulasi kognitif atau persesi. Yang kedua itu ada terapi aktivitas stimulus sensori. Terus yang selanjutnya ada rehabilitasi. Rehabilitasi ini merupakan terapi untuk mendorong penderita bersosialisasi dengan orang
orang lain, penderita lain, perawat, dan dokter. Tujuannya agar penderita tidak mengasingkan diri karena bila menarik dari diri, dia dapat membentuk kebiasaan yang kurang baik. Dianjurkan penderita untuk mengadakan permainan atau pelatihan bersama. Selanjutnya kita ke definisi dari perilaku kekerasan atau RPK. Perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan definisi tersebut, maka perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Perilaku kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu sedang berlangsung kekerasan atau perilaku kekerasan terdahulu. Penyebab dari RPK atau perilaku kekerasan itu yang pertama teori biologis, yang pertama neurologis faktor. Beragam komponen diri dari sistem saraf seperti sinap, neurotransmitter, dendrit, akson terminalitas mempunyai peran memfasilitasi atau menghambat rangsangan dan pesan-pesan yang mempengaruhi sifat agresif. Sistem limbik sangat terlibat dalam menstimulasi timbulnya perilaku bermusuhan dan respon agresif. Lobus frontalis memegang peranan yang penting sebagai pencegah antara perilaku yang berarti dan pemikiran rasional, yang merupakan bagian otak di mana terdapat interaksi antara rasional dan emosi. Kerusakan pada lobus frontal dapat menyebabkan tindakan agresif yang berlebihan. Yang kedua ada genetik dari faktor genetik. Yang ketiga ada circadian rhythm atau irama circadian memegang peranan individu. Menurut penelitian pada jam sibuk seperti menjelang masuk kerja dan menjelang berakhirnya kerja ataupun pada jam tertentu akan menstimulasi orang untuk lebih mudah bersikap agresif. Lalu ada faktor biokimia. Faktor biokimia tubuh seperti neurotransmitter di otak, contohnya epinefrin, norepinefrin, dopamin, dan serotonin sangat berperan dalam penyampaian informasi melalui sistem penyerapan dalam tubuh. Apabila ada stimulus dari luar tubuh yang dianggap mengacau atau membahayakan, diantarkan melalui impuls neurotransmitter ke otak dan meresponnya melalui serabut efferent, peningkatan hormon androgen dan norepinefrin serta penurunan serotonin dan GABA atau gamma aminobutyric acid pada cerebrospinal vertebra dapat menjadi faktor predisposisi terjadinya perilaku agresif. Lalu selanjutnya ada faktor presipitasi. Secara umum, seseorang akan marah jika dirinya merasa terancam, baik berupa injuri secara fisik, psikis, atau ancaman konsep diri. Beberapa faktor pencetus perilaku kekerasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelemahan fisik, keputusan, ketidakberdayaan, kehidupan yang penuh agresif, dan masa lalu yang tidak menyenangkan. Lalu di interaksi, penghinaan, kekerasan, kehilangan orang yang berarti, konflik merasa terancam, baik internal dari diri klien sendiri maupun eksternal dari lingkungan. Lalu selanjutnya ada tentang respon. Yang pertama, respon adaptif. Respon adaptif adalah respon yang dapat diterima norma-norma nilai sosial budaya yang berlaku. Dengan kata lain, individu tersebut dalam batas normal jika menghadapi suatu masalah akan dapat memecahkan masalah tersebut. Respon adaptif itu antara lain, yang pertama, pikiran logis adalah pandangan yang mengarah pada kenyataan. Yang kedua, persepsi akurat adalah pandangan yang tepat pada kenyataan. Lalu yang ketiga ada persepsi emosi konsisten dengan pengalaman, yaitu perasaan yang timbul dan pengalaman. Lalu selanjutnya perilaku sosial adalah sikap dan tingkah laku yang masih dalam batas kewajaran. Lalu selanjutnya hubungan sosial adalah proses suatu interaksi dengan orang lain dan lingkungan. Lalu selanjutnya ada respon maladaptif. Yang pertama itu kelainan pikiran adalah keyakinan yang secara kokoh dipertahankan walaupun tidak diyakini oleh orang lain dan bertentangan dengan kenyataan sosial. Yang kedua itu perilaku kekerasan merupakan status rentang emosi dan ungkapan kemarahan yang dimanifestasikan dalam bentuk fisik. Lalu kerusakan proses emosi adalah perubahan status yang timbul dari hati. Lalu perilaku tidak terorganisir merupakan suatu perilaku yang tidak teratur. Selanjutnya ada tanda dan gejala dari RPK. Yang pertama itu muka merah dan tegang, kedua mata melotot atau pandangan tajam, ketiga tangan mengepal, keempat rahang mengatuk, yang kelima wajah memerah dan tegang, keenam postur tubuh kaku, ketujuh pandangan tajam, dan kedelapan jalan mondar-mandir. Klien dengan perilaku kekerasan sering menunjukkan adanya klien mengeluh perasaan terancam, marah, dan dendam. Kedua, klien mengungkapkan perasaan tidak berguna. Ketiga, klien mengungkapkan perasaan jengkel. Dan keempat, klien mengungkapkan adanya keluhan fisik seperti dada berdebar-debar, rasa tercekik, dan bingung. Untuk pelaksanaan dari RPK itu yang pertama ada farmakoterapi. Pasien dengan ekspresi marah perlu perawatan dan pengobatan mempunyai dosis efektif tinggi. Contohnya chlorpromazine atau HCl yang berguna untuk mengendalikan psikomotornya. Bila tidak ada, dapat digunakan dosis efektif rendah. Contohnya trifluoperasenilacin. Bila tidak ada juga, maka dapat digunakan transkuliter, bukan obat antipsikotik seperti neuropatika. Tetapi meskipun demikian, keduanya mempunyai efek anti tegang, anti cemas, dan anti agitasi. Yang kedua ada terapi okupasi. Terapi ini sering diterjemahkan dengan terapi kerja. Terapi ini bukan pemberian pekerjaan atau kegiatan itu sebagai
mekanisme dia untuk melakukan kegiatan dan mengembalikan kemampuan berkomunikasi. Karena itu dalam terapi ini tidak harus diberikan pekerjaan, tetapi segala bentuk kegiatan seperti membaca koran, main catur dapat pula dijadikan media yang penting setelah mereka melakukan kegiatan itu. Diajak berdialog atau berdiskusi tentang pengalaman dan arti kegiatan itu bagi dirinya. Terapi ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh petugas terhadap rehabilitasi setelah dilakukannya seleksi dan ditemukan program kegiatannya. Peran serta keluarga. Keluarga merupakan sistem pendukung utama yang memberikan perawatan langsung pada setiap keadaan. Perawat membantu keluarga agar dapat melakukan 5 tugas kesehatan, yaitu mengenal masalah kesehatan, membuat keputusan tindakan kesehatan, memberi perawatan pada anggota keluarga, menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, dan menggunakan sumber yang ada pada masyarakat. Selanjutnya ada terapi somatik. Menurut Depkes RI 2000 halaman 230 menerangkan bahwa terapi somatik terapi yang diberikan kepada pasien dengan gangguan jiwa dengan tujuan mengubah perilaku yang maladaptif menjadi perilaku adaptif dengan melaksanakan tindakan yang ditujukan pada kondisi fisik pasien. Terapi adalah perilaku pasien. Selanjutnya ada terapi kejang listrik. Terapi kejang listrik atau electronic convulsive therapy atau ECT adalah bentuk terapi kepada pasien dengan menimbulkan kejang grand mal dengan mengalirkan arus listrik melalui elektroda yang menangani skizofrenia. Membutuhkan 20-30 terapi, biasanya dilaksanakan setiap 2-3 hari sekali.